Siang ini teman-teman akan mendengarkan sosialisasi terkait pengumpulan soft cover skripsi dan tugas akhir. Nah, untuk pengumpulan soft cover, mahasiswa wajib mengunggah soft cover skripsi sebelum batas akhir pengumpulan. Mahasiswa dalam satu kelompok merang per kelompok. Ya, nah ini juga harus diperhatikan. Mahasiswa dihimbau untuk mengupload soft cover paling lambat 3 hari sebelum tanggal terakhir pengumpulan. Ya, kenapa dihimbau seperti ini? Karena ini untuk mengantisipasi perbaikan atau untuk melengkapi berkas jika nanti masih ada kekurangan gitu ya. Nah, untuk tanggal akhir pengumpulan soft cover skripsi ini, teman-teman bisa cek di kalender registrasi. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu deadline-nya kira-kira kapan, silakan cek di kalender registrasi, itu ada di BINUS Maya, pilih menu support, download center, pilih kategori registration calendar. Ya, lalu pilihnya yang kalender registrasi perkuliahan semester genap. Nah, nanti di situ ada list jurusan teman-teman beserta deadline pengumpulannya. Ini contoh kalendernya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal cek aja. Nah, kalau untuk yang non kelas, di situ ada keterangannya minggu ke-14. Patokan untuk minggu ke-14 itu adalah 1 minggu setelah pertemuan terakhir, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalnya bimbingan terakhirnya itu jatuhnya di hari ini, di tanggal 15 Januari. Berarti minggu ke-14-nya itu jatuh di tanggal hari Jumat minggu depannya. Gitu ya, itu adalah batas akhir untuk upload berkasnya. Nah, ini pengumuman tanggal terakhir pengumpulan soft cover bisa dilihat di BINUS Maya di Newsstream. Lalu untuk prosedur skripsi itu teman-teman bisa cek juga di BINUS Maya di menu support, download center, pilih yang kategori tesis atau internship. Nanti tinggal dicari di situ jurusan teman-teman gitu ya. Lalu untuk format penulisannya juga bisa di BINUS Maya, pilih di menu support, download center, lalu pilih kategori tesis atau internship. Ya, teman-teman juga bisa pilih nanti sesuai dengan jurusan teman-teman. Nah, kita masuk ke pengumpulan soft cover. Ini adalah alurnya. Ya, teman-teman nanti mengupload tesis filenya, ada webnya nanti. Maaf, ya. Nanti teman-teman klik tombol submit. Lalu setelah itu filenya akan diteruskan ke dosen pembimbing. Setelah itu pembimbing teman-teman akan meng-approve filenya. Setelah di-approve, filenya itu akan diteruskan ke SSC. Nanti dari SSC filenya akan kami cek kembali. Lalu setelah itu baru di-approve. Gitu ya. Nah, ini adalah file-file yang dibutuhkan, yaitu file pas foto berwarna terbaru, itu minimal 3 bulan terakhir, lalu halaman pernyataan orisinalitas yang asli, kemudian formulir isian ijazah, setiap mahasiswa itu 1 formulir isian ijazah. Jadi kalau teman-teman berkelompok bertiga, berarti formulir isian ijazahnya butuh 3 lembar. Itu teman-teman downloadnya di BINUS Maya masing-masing. Lalu ada form ganti judul jika ada perubahan judul skripsi atau tugas akhir. Ya, kalau misalnya teman-teman ada perubahan judul, form ganti judulnya itu judul barunya ditulis dengan huruf kapital. Lalu riwayat hidup terupdate, untuk riwayat hidup sendiri itu harus dari BINUS Karir, jadi nggak bisa buat sendiri. Jadi teman-teman harus download hidupnya di webnya BINUS Karir. Kemudian juga ada surat keterangan survei dari perusahaan, atau surat keterangan non-survei dari jurusan. Ya, jika skripsinya tidak menggunakan data perusahaan, maka teman-teman juga butuh surat keterangan tidak survei yang dikeluarkan oleh jurusan. Silakan mengkontak jurusan kalian masing-masing. Lalu, ada lagi informasi tambahan jika ada permintaan khusus dari perusahaan. Misalnya perusahaan meminta sidang tertutup atau sidang di luar kampus gitu ya. Itu butuh surat dari perusahaan juga. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing file yang tadi dibutuhkan. Untuk penjelasan foto, mahasiswa wajib upload foto di BINUS Maya. Upload foto diharapkan jauh-jauh hari sebelum pengumpulan soft cover. Jadi mulai sekarang nih teman-teman sudah bisa melakukan upload foto. Silakan buka di BINUS Mayanya.
ketentuannya adalah foto tidak boleh dalam posisi tersenyum memperlihatkan gigi. Ya. Ini ada yang di unmute? Ya. Lalu pas foto berwarna ya, lalu kita lanjut ya. Pas foto berwarna terbaru itu minimal 3 bulan terakhir dengan ukuran dan jumlah yang dikumpulkan itu masing-masing ukuran 2x3 itu sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 4 lembar. Lalu kertas yang digunakan untuk cetak foto itu adalah kertas doff. Kemudian teman-teman nanti menuliskan nama, NIM, dan jurusan serta jenjangnya di belakang setiap foto. Kemudian untuk menghindari foto terkena tinta dari sisi belakang foto lainnya, posisi foto itu disimpan berhadapan dengan sisi depan foto lainnya. Jadi nanti fotonya itu kalian cetak, lalu di bagian belakang foto yang warna putih polos itu dituliskan NIM, nama, jurusan, serta jenjang. Kemudian nanti taruh fotonya itu posisinya tulisan ketemu tulisan. Gitu ya. Nah, nanti foto itu akan dikumpulkan ke SSC melalui kurir bersamaan dengan jilid lakban setelah sidang. Ya, jadi yang sekarang teman-teman harus lakukan untuk sebelum sidang hanya mengupload foto dulu. Oke, nanti untuk pengumpulan fotonya itu dilakukan setelah teman-teman selesai sidang, gitu ya. Nah, ini contoh foto yang nanti teman-teman akan kumpulkan. Contoh fotonya seperti ini. Teman-teman harus sekarang sudah bisa mengupload fotonya di Binus Maya, di menu learning, tesis, graduation book foto upload. Ya. Nah, di sini juga sudah ada ketentuannya, dimensi dan extension filenya agar fotonya bisa diupload. Lalu untuk atributnya, untuk yang pria itu pakai kemeja putih, jas hitam, lalu pakai dasi. Untuk dasinya disarankan polos warnanya gitu ya. Lalu untuk wanita itu dalamnya menggunakan kemeja, kemudian menggunakan blazer hitam. Untuk wanita yang berjilbab disarankan gunakan motif jilbab yang polos. Ya, dan jangan menggunakan jilbab berwarna merah karena nanti saru dengan backgroundnya, karena backgroundnya harus warna merah gitu ya. Nah, kalau bisa ujung jilbab kemeja agar kerahnya terlihat rapi gitu. Nah, kemudian ada file halaman pernyataan orisinalitas. Bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat mau buat pernyataan orisinalitas itu bisa lihat di prosedur skripsi. Di prosedur skripsi itu ada contoh halaman orisinalitas. Nanti tinggal dibuat yang sama seperti yang ada di prosedur. Nah, keterangannya di sini pada kotak kuning itu diisi oleh mahasiswa sesuai dengan data kamu gitu ya. Jadi NIM dan nama. Lalu untuk yang tanda merah ini adalah persetujuan dosen pembimbing. Ya, kolomnya dibuat saja, tapi nanti untuk approval-nya yang di orisinalitas ini tidak perlu ditandatangani pembimbing, tapi akan dilakukan approval melalui Binus Maya. Lalu orisinalitas judul skripsi pada halaman orisinalitas dibuat 2 bahasa. Ini yang kolom kuning. Ini untuk judul skripsinya itu 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di atasnya bahasa Indonesia, untuk yang bawahnya itu bahasa Inggris. Yang untuk bahasa Inggrisnya dibuatnya italic. Gitu ya. Lalu untuk lembar orisinalitas ini diusahakan untuk dibuat dalam 1 halaman. Harusnya bisa. Jadi teman-teman harus membuat ini dalam 1 halaman. Jangan sampai nanti orisinalitasnya terpisah gitu, tanda tangannya masuk ke halaman 2. Lalu berikutnya adalah formulir isian ijazah asli. Formulir ini digunakan untuk data pada ijazah dan transkrip nilai akhir. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan, pastikan data yang ada di FII ini sudah benar, gitu ya. Untuk dapat mengunduh FII, mahasiswa harus mengupload foto. Ya, jadi proses upload ini berkesinambungan. Teman-teman harus upload foto dulu tadi. Setelah teman-teman berhasil upload foto, baru teman-teman bisa mengakses FII. Untuk akses FII-nya sendiri ada di Binus Maya.
di menu learning, tesis, lalu pilih yang graduation confirmation form. Nah, ini yang wajib teman-teman perhatikan. Mahasiswa wajib memeriksa data yang tertera pada FII. Jika data belum benar, maka mahasiswa harus mengubah sesuai data yang benar. Ya, jadi tolong diperhatikan. Di sini nanti ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, judul skripsi itu harus diperhatikan. Lalu setelah teman-teman memastikan semua data benar dan sesuai, teman-teman bisa mengklik tombol submit. Ya, ketika teman-teman sudah submit, maka datanya sudah tidak bisa diubah lagi. Nanti FII ini ketika submit, usahakan itu connect ke printer karena dia langsung print nanti perintahnya. Ya, setelah submit, tombol akan berubah menjadi tombol print atau cetak pada kertas A4. Ya, berkas kelulusan yang sudah dicetak tidak bisa dicetak ulang jika ada kesalahan data. Jadi mohon untuk hati-hati terhadap data yang ada di FII ini, karena data ini nanti yang akan kita cantumkan pada berkas kelulusan teman-teman. Ya, nah ini juga yang harus diperhatikan untuk FII. Setiap data baru yang memiliki perubahan harus diparaf oleh mahasiswa. Ya, jadi misalnya ada perubahan judul. Ketika teman-teman submit juga nanti ada perubahan judul, itu harus diparaf di sampingnya. Lalu data yang harus dicek kembali itu adalah nama, itu harus sesuai dengan akta lahir. Ini juga harus diperhatikan, misalnya di akta lahirnya teman-teman namanya itu contohnya misalnya Muhammad Irfan gitu ya. Tapi ternyata di BINUS itu nama yang terdata adalah M. Irfan. Sedangkan di akta lahirnya tertulisnya lengkap Muhammad Irfan. Berarti teman-teman datanya tidak cocok nih. Itu harus mengajukan perubahan data ke SSC. Gitu ya. Lalu diperhatikan juga untuk data NIK itu harus sesuai dengan KTP atau dengan kartu keluarga. Nanti di FII juga ada data NIK. Lalu ada data tempat dan tanggal lahir. Ini juga harus sesuai dengan akta lahir. Ya, jika tempat lahir yang tercantum itu Jakarta Barat, Jakarta Timur, atau berupa catatan seperti P. Siantar, maka harus mengubahnya pada FII. Karena kalau misalnya tempat lahir itu biasanya hanya Jakarta saja, gitu ya. Lalu jika tempat lahir sesuai akta lahir merupakan singkatan seperti P. Siantar, maka mahasiswa harus melampirkan bukti akta lahirnya. Misalnya memang ternyata tertulisnya memang P. Siantar. Nah, karena memang seharusnya adalah pematang Siantar, tapi jika di akta lahirnya sudah sesuai, teman-teman harus melampirkan bukti akta lahirnya bahwa memang tertulisnya P. Siantar, gitu ya. Lalu judul skripsi harus juga diperhatikan di FII. Nanti ada judul skripsi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu diperhatikan, dicocokkan dulu apakah sudah sesuai dengan judul teman-teman. Lalu yang harus diperhatikan juga adalah periode dan tempat kerja praktek. Ya. Nah, ini berlaku hanya untuk mahasiswa yang mengambil enrichment program secara resmi dan diakui oleh BINUS. Tidak berlaku untuk yang magangnya sendiri, gitu ya, tidak terikat dengan program enrichment. Bila mahasiswa mengisi hanya satu perusahaan, namun mahasiswa magangnya di 2 perusahaan yang berbeda, maka teman-teman bisa menuliskan perusahaan satunya lagi itu secara manual, boleh ditulis tangan. Nanti setelah teman-teman tulis tangan, silakan diparaf di samping tulisan teman-teman. Nah, ini satu lagi yang harus diperhatikan, yang paling teman-teman suka skip nih, coba diperhatikan dulu apakah data nomor telepon dan emailnya sudah terupdate atau belum. Pastikan data ini update karena biasanya nanti kita akan mengkontak teman-teman melalui data ini, gitu ya. Biasanya nanti akan dibutuhkan untuk kebutuhan konfirmasi data skripsi. Nah, ini tadi yang juga sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Jika teman-teman ada perubahan nama lengkap atau perubahan tempat tanggal lahir, maka teman-teman itu wajib melampirkan surat permohonan dan pernyataan perubahan nama yang bisa diunduh pada halaman graduation confirmation form. Nah, ini juga bisa di-download di BINUS Maya di menu support, download center, kemudian pilih formulir.
Lalu teman-teman juga harus melampirkan fotokopi berwarna untuk akta lahir, kemudian fotokopi kartu keluarga berwarna, fotokopi berwarna KTP mahasiswa dan KTP kedua orang tua, kemudian fotokopi binusian card, flashcard. Ini semuanya berwarna ya. Lalu fotokopi ijazah SMA, fotokopi paspor jika ada, lalu jika ada juga fotokopi surat pencantuman nama keluarga atau marga. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan, yang tadi saya sebutkan semua ini berlaku jika nama teman-teman atau tempat tanggal lahirnya tidak sesuai, gitu ya. Jika berbeda nih antara akta lahir dengan yang data ada di BINUS. Tapi jika semuanya sudah sesuai, ini tidak perlu, gitu ya. Nah, ini juga mahasiswa wajib mengisi online data confirmation di BINUS Maya sebelum mengumpulkan soft cover. Ini muncul di halaman awal BINUS Maya ketika kalian baru login BINUS Maya. Itu muncul ya online data confirmation, silakan dilengkapi dulu. Jika terdapat perbedaan NIK yang tercantum pada FII dengan data mahasiswa, maka teman-teman wajib melampirkan fotokopi KTP berwarna dan fotokopi kartu keluarga berwarna di berkas soft cover ya. Jadi nanti kan ketika teman-teman print FII itu ada data NIK, disamakan dulu dengan yang ada di KTP. Jika sudah sesuai maka teman-teman tidak perlu mencantumkan KTP lagi fotokopinya, tapi jika ada perbedaan silakan dicantumkan fotokopi KTP yang berwarna gitu ya. Oke, kita masuk ke form ganti judul. Form ganti judul ini teman-teman juga bisa dapatkan di prosedur skripsi. Coba di scroll aja, di biasanya ada di paling bawah untuk yang formulir-formulir. Apa yang harus diperhatikan jika untuk melampirkan form ganti judul ini adalah jika ada perbedaan judul antara judul yang tercantum di FII dengan judul soft cover yang nanti teman-teman akan kumpulkan untuk sidang. Jika ada perbedaan, maka silakan lampirkan FGJ ya. Nah, penulisan FGJ itu harus diketik menggunakan huruf kapital. Lalu untuk mahasiswa global class, khusus mahasiswa global class, menulis judul yang lama dan yang baru itu dengan bahasa Inggris. Menulis judul lama dan baru dengan bahasa Inggris, dan judul dalam bahasa Inggrisnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk yang normalnya itu, kalau FGJ dia paling atas adalah judul bahasa Indonesia, yang bawahnya adalah judul bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang mahasiswa global class dibalik, jadi atasnya itu bahasa Inggris, bawahnya adalah yang bahasa Indonesia. Nah, jika mahasiswa melakukan ganti judul, maka mahasiswa harus menuliskan judul yang barunya di FII, gitu ya. Nah, jika mahasiswa melakukan perubahan topik, maka mahasiswa harus meminta persetujuan dari sekjur atau kajur di FGJ. Di form FGJ itu ada tanda tangannya, approvalnya, mulai dari pembimbing sampai sekjur atau kajur. Nah, jika yang berubah itu hanya judul saja, tapi topiknya tidak berubah, maka approvalnya hanya sampai pembimbing. Ya, tapi jika topiknya berubah, maka approvalnya itu sampai sekjur atau kajur kalian. Gitu ya. Nah, approvalnya itu berupa email. Ya, jadi karena sekarang kondisi sedang pandemi, kita tidak sarankan mahasiswa untuk meminta tanda tangan langsung. Jadi semua approval melalui email. Silakan di email kajur atau sekjurnya, gitu ya. Selanjutnya adalah riwayat hidup. Riwayat hidup ini itu sifatnya per mahasiswa, ya. Sesuai dengan jumlah kelompok. Silakan diunduh di BINUS Karir, ini webnya. Nah, untuk mengunduh data riwayat hidup bisa dilakukan di menu home, pilih resume atau edit resume, nanti kalian lihat dulu data kalian apakah sudah sesuai. Setelah itu print CV for academic. Nah, CV yang kalian print inilah yang nanti kalian lampirkan pada soft cover skripsi. Ini contohnya seperti ini. Kalian bisa edit dulu. Nah, setelah datanya sudah sesuai, lalu klik yang print CV. Nah, ini file yang dikumpulkan khusus untuk sastra China, fotokopi minimal 1 sertifikat kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh jurusan sastra China. Harusnya teman-teman yang sastra China udah tahu. Lalu untuk yang sastra Jepang itu fotokopi 3 buah sertifikat seminar, atau workshop, atau 3 buah sertifikat keaktifan organisasi atau kelompok,
lalu fotokopi 1 lembar sertifikat Noryoku Shiken minimal level N3. Nah, ini untuk yang computer science yang jalur internship itu melampirkan soft copy activity record. Ya, jadi untuk yang skripsinya internship, untuk yang computer science itu wajib melampirkan logbook 1 berkas per mahasiswa. Jadi kalau teman-teman kelompok berarti logbooknya masing-masing dikumpulkan bersamaan dengan soft cover skripsi. Lalu file yang dikumpulkan berikutnya adalah surat keterangan survei asli. Surat survei adalah keterangan telah melakukan survei. Ya, untuk surat survei asli harus ada kop surat, cap perusahaan, dan tanda tangan atau disetujui oleh pejabat yang berhak di perusahaan tersebut beserta nama jelasnya. Nah, surat survei tidak boleh dalam bentuk surat jawaban dari perusahaan untuk mahasiswa melakukan survei. Maksudnya adalah misalnya teman-teman dulu pernah apply di perusahaan tersebut untuk skripsi, izin skripsi, lalu perusahaan menjawab, mahasiswa diizinkan untuk melakukan penelitian di perusahaan kami. Nah, surat itu tidak bisa digunakan untuk lampiran ini. Untuk lampiran surat survei, kita butuhnya itu surat yang menyatakan dari perusahaan bahwa mahasiswa A telah selesai melakukan survei. Ya, jadi pernyataan itu perlu. Nanti surat itu yang dikumpulkan. Nah, atau jika mahasiswa tidak melakukan survei ke perusahaan, maka mahasiswa harus meminta surat non-survei ke jurusan. Nah, surat non-survei ini nanti di-approve oleh Head of Program, ya, oleh Kajur. Nah, jika perusahaan mengeluarkan surat survei dalam bentuk sertifikat, maka saat pengumpulan cukup menunjukkan yang aslinya saja, lalu yang kalian scan nanti diupload gitu ya. Nah, jika perusahaan tidak memiliki kop surat atau cap perusahaan, maka perusahaan harus membuat surat keterangan. Surat keterangan tersebut dikonfirmasi ke jurusan untuk ditukar dengan persetujuan dari jurusan sebagai tanda bahwa benar perusahaan tidak memiliki kop atau cap. Ya, karena untuk tadi untuk surat itu wajib ada kop surat dan ada capnya. Tapi jika tidak punya, maka perusahaan harus mengeluarkan 1 surat lagi nih yang menyatakan bahwa benar perusahaan ini tidak punya cap dan tidak punya kop surat. Nah, nanti surat ini kalian bawa ke jurusan, gitu ya. Nanti jurusan akan mengkonfirmasi bahwa benar perusahaan ini tidak memiliki kop dan cap, gitu ya. Nah, jika mahasiswa melakukan survei skripsi dan magang di perusahaan yang sama, maka surat survei aslinya itu nanti untuk skripsi. Ya, lalu untuk yang laporan magangnya nanti pakai surat yang scan-nya, gitu ya. Jika mahasiswa melakukan survei di BINUS, maka wajib mengajukan permohonan melalui SSC. Nah, untuk poin ini biasanya banyak nih terjadi teman-teman ternyata ambil datanya di BINUS atau judul skripsinya menggunakan nama BINUS, tapi teman-teman belum mengumpulkan proposal ke SSC. Jadi coba diperhatikan dari sekarang, jika teman-teman memang menggunakan data BINUS, pastikan bahwa teman-teman sudah mensubmit proposal ke SSC, karena nanti SSC akan membuatkan surat keterangan selesai survei untuk teman-teman lampirkan di soft cover, ya. Nah, lalu apabila perusahaan keberatan pencantuman nama, ini juga harus diperhatikan. Perusahaan itu wajib melampirkan surat keterangan keberatan pencantuman nama. Ya, suratnya itu dibuat dengan kop surat, stempel dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan. Nanti surat ini akan ditujukan ke jurusan. Ya, nanti jurusan akan membuat surat keterangan survei tanpa kop surat. Itu nanti akan menjadi pengganti surat survei teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya keberatan pencantuman nama, perusahaan harus membuat surat keberatan. Suratnya itu harus ada kop surat, stempel, lalu ada tanda tangan dari perusahaannya. Nanti suratnya kalian bawa ke jurusan. Nah, setelah itu mahasiswa wajib mengunggah surat keberatan pencantuman nama dari perusahaan. Itu nanti surat keberatan pencantuman nama dari perusahaan dan surat keterangan survei dari jurusan. Jadi nanti yang diunggah itu tetap 2 surat. Satu yang surat keberatan dari perusahaan, satunya adalah surat pengganti dari jurusan. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada 2 surat ini nanti kalian upload di BINUS di web tesis.
Lalu untuk yang surat surveinya nanti digabungkan dengan soft cover kalian. Jadi nanti ketika kalian upload itu ada tabel surat, lalu ada tabel soft cover, gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek, nanti ada tampilan menunya. Nah, lalu buku konsultasi. Nah, untuk buku konsultasi sendiri itu yang dilampirkan hanya lembar rekomendasi saja yang sudah dilengkapi dan diceklis bagian persetujuan dosen pembimbing. Ya, kalau mau tahu ini lembarnya yang mana, itu ada di buku konsultasi di halaman paling belakang. Di halaman paling belakang, coba dicek, di situ ada judul skripsi kalian, silakan dilengkapi, kemudian di checklist rekomendasinya yang mana, sudah boleh dikumpulkan atau di-extend ke semester berikutnya. Lalu dilampirkan juga approval pembimbing melalui email, ya, untuk yang lembar rekomendasi. Nah, ini untuk urutan soft cover-nya, ini yang harus diperhatikan. Untuk urutan soft cover, halaman cover, halaman judul, halaman orisinalitas, lalu abstrak, setelah itu kata pengantar, lalu daftar isi, daftar tabel, gambar dan lampiran, kemudian masuk ke isi. Untuk DKV itu sampai bab 6, berarti untuk yang lain hanya sampai bab 5. Kemudian daftar pustaka. Nah, lampiran ini termasuk surat survei yang fotokopinya. Lalu juga masuk CV yang teman-teman download dari web Binus Karir. Nah, untuk urutan ini juga teman-teman bisa cek di prosedur skripsi, ya. Nah, ini ketentuan umum untuk font yang digunakan, untuk spasi, untuk marginnya itu ada di petunjuk penulisan skripsi. Nah, untuk penomoran halamannya harus sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi. Penomoran halaman itu biasanya untuk halaman ganjil itu biasanya di awal bab itu harus ganjil. Lalu pastikan judul pada soft cover, halaman judul, halaman peringatan orisinalitas, dan halaman abstrak itu judulnya pastikan sama, ya. Jadi kalau bisa, kalau memang teman-teman sudah yakin sama judulnya, itu tinggal dikopas aja dari awal sampai isiannya semuanya judulnya kalau bisa dikopas biar nggak beda-beda gitu. Ya, kita masuk ke panduan unggah soft cover. Nah, caranya seperti ini. Situs yang digunakan adalah tesis.apps.binus.ac.id. Nah, untuk loginnya itu teman-teman menggunakan username dan password sesuai dengan account Binus Maya. Ya. Nah, untuk hasil yang lebih optimal disarankan menggunakan browser Google Chrome. Ya, jadi diusahakan pakai Google Chrome. Nanti teman-teman buka webnya. Nah, ketika teman-teman nanti sudah login, tampilan halaman dashboardnya seperti ini. Ya, setelah teman-teman nanti berhasil login, akan ditampilkan periode skripsinya. Silakan pilih periode skripsinya, itu berarti nanti adalah 2010 odd semester. Karena semester ganjil ya, berarti skripsinya berjalannya 2010, odd semester. Nah, lalu pilih periodenya, lalu klik tombol search. Nanti setelah klik tombol search, tampilannya seperti ini. Di sini muncul berkas apa saja yang teman-teman wajib upload. Ya, di sini ada soft cover, berarti yang diupload hanya isi soft covernya saja. Tadi yang dari bab 1 sampai lampiran CV, gitu ya. Lalu di sini ada lampiran soft cover. Untuk lampiran soft cover itu biasanya ada dokumentasi, itu masuk ke lampiran, gitu ya. Lalu untuk form ganti judul, itu juga di-upload. FII ini semuanya di-upload, tinggal klik tombol plus, lalu upload filenya. Nah, setelah teman-teman memilih periode, maka akan muncul nama teman-teman sendiri jika skripsinya secara pribadi, atau nama anggota kelompok skripsi lainnya jika skripsinya berkelompok. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jika skripsinya berkelompok, maka cukup satu orang saja yang melakukan unggah file. Ya, jadi kalau kalian bertiga yang upload cukup satu orang saja, jangan tiga-tiganya upload.
Ini tampilannya seperti ini kalau berkelompok. Nanti akan muncul judul skripsi teman-teman itu apa. Lalu juga ada note di situ, segala bentuk kecurangan berupa plagiarisme dan pemalsuan dokumen akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dipastikan skripsinya tidak plagiat ya. Nah, file-file yang perlu diunggah untuk dapat dijadwalkan sidang antara lain yang wajib teman-teman upload itu adalah soft cover skripsinya, lalu lampiran soft cover. Lampiran soft cover ini sifatnya opsional kalau ada ya. Lalu form ganti judul juga sifatnya opsional. Jika memang tidak ada form ganti judul, tidak ada perubahan judul, maka tidak perlu mengupload FGJ. Lalu form isian ijazah ini sifatnya wajib ya. Form isian ijazahnya harus dalam bentuk PDF. Lalu persetujuan dosen pembimbing berupa email. Ini yang tadi ada di buku konsultasi yang tadi saya sudah jelaskan, itu yang ada di lembar rekomendasi, itu juga dilampirkan. Lalu halaman pernyataan originalitas, lalu surat keterangan survei atau surat keterangan non-survei, lalu buku konsultasi untuk yang skripsinya non-kelas, kemudian yang 9-10 ini untuk nanti setelah sidang ternyata gagal dan sidang ulang itu wajib dilampirkan lagi. Lalu dokumen pendukung lainnya jika ada. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan batas waktu yang ada untuk unggah filenya dan sesuai dengan deadline. Jika mahasiswa tidak mengumpulkan soft cover skripsi sesuai batas waktu, maka mahasiswa harus melakukan enrollment mata kuliah skripsi di semester yang akan datang. Jadi kalau teman-teman uploadnya lewat dari deadline, maka skripsinya nanti akan di-extend ke semester berikutnya. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan untuk deadline pengumpulan jangan sampai lewat. Nah, untuk dapat melakukan unggah file, teman-teman klik tombol plus, lalu klik tombol upload. Nah, untuk bisa mengecek kembali file yang sudah diunggah, teman-teman bisa menekan tombol history untuk cek lagi filenya yang sudah diunggah. Gitu ya. Di sini ada menu history, teman-teman bisa cek lagi. Nah, ini pop-up uploadnya, pengunggahan maksimal 1 kali per jenis tipe file. Jadi, pastikan file yang diunggah itu sudah benar dan tidak korup. Jadi tidak bisa di-upload berkali-kali gitu ya. Lalu ketentuan batas maksimal pengunggahan bisa dilihat di kolom description. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Nah, lalu pastikan untuk melakukan pengunduhan kembali file yang sudah Anda unggah untuk memastikan bahwa filenya sudah sesuai. Jadi misalnya teman-teman upload soft cover, sudah diupload. Nah, silakan di-download lagi, pastikan bahwa memang yang sudah diupload itu adalah benar gitu file soft cover. Karena takutnya nanti tertukar nih, ternyata yang diupload adalah persetujuan dosen gitu misalnya ya. Lalu status file yang sudah diunggah bisa dilihat sesuai ketentuan yang tertera, apakah filenya not upload yet, waiting for approval from SSC, approved by SSC, reject by SSC, dan need to be revisi. Jadi biasanya di sini muncul nih statusnya, keterangannya. Nih, di sini kalau sudah hijau, nih warnanya sudah hijau berarti sudah kami approve. Kalau warnanya pink seperti ini berarti filenya di reject dan butuh revisi. Lalu kalau warnanya abu-abu berarti filenya sudah lewat dari deadline. Gitu ya. Nah, ini notifikasi, Anda akan menerima notifikasi email ke mail binus kalian untuk status pengecekan dari SSC. Apakah soft covernya sudah disetujui atau belum dapat disetujui. Jika semua file telah disetujui, maka Anda akan mendapatkan tanda terima digital melalui email. Ya, ini proses akhirnya. Jika skripsi dilakukan secara berkelompok, maka semua anggota kelompok akan menerima email yang sama, tanda terimanya gitu ya. Selalu pastikan Anda mengecek email BINUS untuk mendapatkan informasi dari SSC. Nanti contoh emailnya seperti ini. Contoh emailnya seperti ini. Ini kalau belum disetujui, ini yang sudah disetujui, gitu ya.
Nah, ini juga diingatkan kembali jika mahasiswa tidak mengumpulkan file soft cover skripsi sesuai deadline, maka mahasiswa harus melakukan enrollment pada mata kuliah skripsi untuk semester berikutnya. Lalu, file soft cover skripsi akan diproses setelah mahasiswa melengkapi semua dokumen yang mandatory. Ini penting untuk diingat, jangan teman-teman uploadnya itu hari ini upload satu dulu, terus besoknya satu lagi gitu dicicil. Usahakan ketika teman-teman upload, itu pastikan filenya sudah semuanya kalian upload, biar bisa langsung kami cek semuanya, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengkontak kami di kontak ini untuk SSC jika ada pertanyaan terkait upload file. Bisa ke email untuk SSC Alam Sutra, bisa melalui nomor telepon, bisa ke email, atau bisa juga melalui line. Boleh di capture aja untuk yang halaman ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini reminder, mahasiswa wajib mengunggah soft cover sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang terdapat pada kalender registrasi perkuliahan di BINUS Maya. Ya, dan pastikan bahwa soft covernya sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Lalu jika mahasiswa masih memiliki tunggakan pembayaran SKS semester ganjil, maka status pengumpulan soft cover skripsinya tidak bisa disetujui. Tolong diperhatikan juga apakah teman-teman masih punya tunggakan semester ganjil ini atau tidak. Gitu ya, silakan cek ke layanan keuangan. Lalu pengunggahan soft cover yang melewati batas waktu yang telah ditentukan akan mengakibatkan mahasiswa harus melakukan registrasi di semester berikutnya dan melakukan pembayaran BP3 dan SKS. Ya, ini sudah di reminder berkali-kali. Terkait deadline-nya mohon diperhatikan, jangan sampai lewat dari deadline gitu ya. Ya, soft cover skripsi tidak dapat diterima apabila ada kesalahan sebagai berikut. Nah, nanti soft cover skripsi kalian itu bisa kami reject jika ada perbedaan judul pada halaman sampul, halaman judul, dan halaman orisinalitas, serta abstrak, FGJ, dan FII. Jadi, semua judulnya itu harus sama di semua form ini. Gitu ya, itu tadi saya bilang pastikan dulu judulnya itu sudah sesuai. Jika ada satu saja perbedaan, misalnya di halaman judulnya sama halaman sampulnya judulnya kurang satu kata gitu. Nah, itu soft covernya kami reject. Ya. Lalu jika tidak mendapatkan persetujuan soft cover skripsi dari dosen pembimbing, ini yang berupa tadi yang lembar rekomendasi. Jika tidak ada approval lembar rekomendasinya, maka akan di reject. Lalu jika penomoran halamannya tidak sesuai dengan petunjuk penulisan, lalu judul orisinalitasnya jika tidak dua bahasa, lalu jika ada kesalahan NIM juga harus diperhatikan. Biasanya skripsinya kalau teman-teman kopas gitu kadang ada yang uploadnya NIM-nya NIM temennya gitu yang diupload di orisinalitas. Jadi tolong dicek lagi. Lalu kesalahan periode skripsi pada abstrak, karena pada lembar abstrak itu juga dituliskan skripsinya periode kapan. Lalu di sini juga harus diperhatikan adalah daftar riwayat hidup. Itu harus yang dari BINUS Karir. Kalau CV-nya itu nanti kalian bikin sendiri, itu kita reject. Lalu pas foto ini nanti berlakunya untuk kalian kirimkan, jadi jadi tidak diupload. Lalu kekurangan kelengkapan persetujuan dosen pembimbing, kekurangan kelengkapan surat survei, lalu kelengkapan data FII seperti NIK, nomor telepon, atau emailnya belum terupdate, itu nanti bisa menyebabkan berkasnya kami reject. Nah, reminder, cek status pembayaran di BINUS Maya. Teman-teman bisa cek nih apakah masih punya tagihan semester ganjil atau tidak. Itu bisa cek di BINUS Maya di menu finansial, pilih yang financial summary. Nanti teman-teman cek di situ. Jika masih terdapat tagihan SKS pelunasan, maka silakan konfirmasi ke SSC melalui kontak kampus masing-masing. Ya, jadi mohon untuk tunggakannya diselesaikan sebelum pengumpulan soft cover. Karena kalau masih punya tunggakan, soft covernya tidak bisa kami proses. Nah, ini syarat mahasiswa dijadwalkan sidang, itu poin SAT minimal 120, lalu untuk community service-nya minimal 30 jam. Ya, jika teman-teman SAT-nya masih kurang dari 120, itu teman-teman tidak bisa kami jadwalkan sidang. Jadi kita tunggu dulu sampai poin SAT-nya memenuhi. Ya, kalau misalnya poinnya sudah memenuhi, baru nanti akan dijadwalkan. Tapi teman-teman tetap bisa upload filenya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada alasan teman-teman uploadnya telat,
tidak sesuai deadline karena poin SAT-nya atau jam komsernya kurang gitu ya, karena tidak dijaga untuk upload tetapi dijaganya nanti ketika penjadwalan sidang gitu ya. Nah ini contoh atribut sidang. Lalu panduan sidang bisa dilihat di BINUS Maya di menu support, download center, tesis, di situ ada panduan sidang. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, menggunakan jas alma mater, dalamnya itu adalah kemeja putih, untuk yang pria harus berdasi. Meskipun nanti sidangnya dijalankan secara online, untuk atributnya harus tetap digunakan lengkap ya. Nah, lalu untuk jadwal sidangnya, teman-teman bisa cek di BINUS Maya, di menu learning, tesis, defense schedule. Nanti cek di sini akan muncul jadwal sidang teman-teman. Oke, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan setelah sidang skripsi. Hal-hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan seluruh perbaikan yang disarankan oleh tim penguji dengan memperhatikan hasil notulen. Jadi nanti ketika teman-teman selesai sidang, itu teman-teman akan mendapatkan notulen sidang itu 2 hari setelah sidang. Notulennya akan kami upload di BINUS Maya, teman-teman tinggal download aja. Lalu setelah itu teman-teman meminta persetujuan dari ketua penguji sesuai persyaratan pada prosedur skripsi dan tidak lewat dari batas waktu pengumpulan jilid lakban. Biasanya teman-teman punya waktu sekitar 2 minggu untuk revisi gitu ya. Nah, setelah teman-teman berhasil revisi selesai, lalu wajib mengunggah file skripsinya yang sudah selesai itu di BINUS Maya, di menu learning, tesis, upload tesis file. Setelah teman-teman upload, teman-teman minta pembimbing untuk mengapprove filenya ya. Diusahakan tidak lewat dari waktu pengumpulan jilid lakban. Lalu syarat pengumpulan jilid lakban adalah sudah ada persetujuan ketua penguji sesuai persyaratan pada prosedur skripsi masing-masing, serta tesis file yang diunggah harus telah disetujui oleh dosen pembimbing. Ya, ini berlaku untuk berkas nanti setelah selesai sidang dan setelah selesai revisi. Jadi filenya harus diupload di BINUS Maya. Lalu teman-teman nanti juga perlu halaman pernyataan persetujuan publikasi internasional. Ini juga nanti perlu dikumpulkan. Ini adalah hal-hal yang diperhatikan setelah sidang ya. Jadi untuk yang soft cover tidak perlu ini nanti untuk setelah teman-teman selesai sidang. Nah, halaman ini memuat pernyataan mahasiswa untuk menyetujui tugas akhirnya yang telah disidangkan tadi itu untuk dipublikasikan bersama dosen pembimbing ke publikasi internasional. Ya, contoh halamannya gini, satu halaman pernyataan ditandatangani oleh seluruh mahasiswa dan dosen pembimbing. Maksudnya seluruh mahasiswa kalau kalian berkelompok, tapi kalau kalian sendiri berarti harus kalian tanda tangani dan harus juga ada tanda tangan dosen pembimbing, gitu ya. Nah, disetujui, tetapi yang disetujui di atas materi adalah penulis pertama. Nah, sebagai penulis pertamanya ini biasanya tergantung kesepakatan teman-teman dan dosen pembimbing. Biasanya sih penulis pertama itu adalah mahasiswa, kemudian penulis keduanya adalah dosen pembimbing. Nanti untuk yang di data kalian itu kalian tanda tangani di atas materai. Contohnya seperti ini juga bisa di-download di prosedur skripsi. Nah, ini adalah kontak sesi yang bisa dihubungi. Untuk BINUS Kemanggisan itu bisa melalui nomor telepon, bisa ke email, bisa melalui line juga, atau bisa melalui feedback BINUS Maya. Untuk yang kampus Alam Sutra juga bisa dilihat di sini kontaknya, atau boleh di capture kalau nanti teman-teman butuh. Nah, ini akses mail BINUS. Ini juga perlu di reminder bahwa semua informasi terkait berkas kalian nanti itu akan kami informasikan melalui mail BINUS kalian gitu ya. Jadi misalnya nanti ada informasi terkait berkasnya di approve gitu kan, nanti itu akan masuk ke mail BINUS. Jadi usahakan teman-teman itu sudah bisa akses mail BINUSnya masing-masing gitu. Nah, untuk penjelasan upload filenya sampai di sini materinya sudah selesai. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dari tadi saya lihat sudah beberapa yang raise hand. Untuk teman-teman yang raise hand silahkan boleh di unmute satu-satu ya sesuai urutannya. Iya.
Kevin, silakan. Selamat siang Kak. Ya. Saya mau bertanya nih Kak. Saya kan kemarin udah ikut briefing juga nih Kak. Terus saya kan udah submit. Saya kan ada itu kan sekitar ada 11 kolomnya kan Kak. Saya kan submit 8 dong. Yang untuk sidang ulang kan saya tidak memerlukan Pak. Jadi tidak submit. Terus saya kan tekan submit, habis itu saya ngechat dosen saya, besoknya kata dosen saya belum muncul di dia. Terus saya tanya SSC, katanya yang walaupun kita nggak butuh, harus ditekan logo dokumennya biar jadi kuning, berubah jadi kuning. Tapi untuk file yang diupload semuanya statusnya sudah berhasil? Waiting semua, itu waiting approval tinggal. Oh, kalau waiting approval harusnya sih sudah masuk ke pembimbingnya ya. Kevin, paling saya catat NIM kamu dulu, nanti kita minta check-in dulu ke tim IT apakah berhasil upload atau belum. Kalau misalnya memang sudah, nanti kami informasikan lagi ya. Masalahnya itu bukan saya doang Kak, maksudnya teman-teman saya juga gitu semua. Banyak yang kayak gitu juga? Iya. Oke, berarti kalau misalnya memang banyak yang kayak gitu, kita ambil contoh NIM kamu dulu, nanti kita cari masalahnya di mana gitu ya. Oke, soal saya udah submit 8 Januari Kak. Dari 8 Januari? Oke, iya, terus saya submit, kliknya 3 kali setelah saya ini, juga tetap nggak bisa. Saya ada screenshot dari dosennya sih Kak, boleh di share screen atau gimana? Kalau untuk hal ini biar kami bisa cek, kami sarankan coba di email ke helpdesk aja. Jadi kamu kirimkan email dari dosen kamu, nanti kita cekin gitu ke IT. Jadi boleh di email ke helpdesk ya. Tapi pertanyaan saya itu, walaupun belum di approval, itu udah lewat deadline nggak apa-apa Kak? Nggak, yang penting sudah submit. Oke Kak, siap Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama Kevin. Ya, selanjutnya tadi Karina ya. Atau Romi. Romi silakan di unmute. Tadi namanya salah panggil jadi nggak itu. Jadi siapa? Jadi ini siapa nih? Tadi Karen kan tadi manggil salah Kak, jadi aku nggak ngeh. Oh oke, ya silakan. Tadi kamu duluan ya, boleh silakan di unmute dulu. Setelah itu baru Romi. Aku ada beberapa pertanyaan. Pertama itu soal buku konsultasi, itu buat non kelas, berarti bukan buat internship ya? Enggak, kalau untuk internship kan maksudnya skripsi internship. Untuk skripsi internship sebentar. Untuk skripsi internship itu diwakilkan oleh logbook ya. Setahu saya diwakilkan oleh logbook kamu kan, kamu nanti juga upload logbook tuh. Iya. Untuk logbooknya itu, misalnya saya upload kan maksimal Februari. Nah, kalau misalnya saya kerja sampai Februari tanggal 2 juga, itu approve minimalnya kapan ya? Maksudnya approve dari mana? Approve logbook, kita harus lampirin logbook. Nah, pasti kan dia approve sama supervisor, habis itu baru sama dosen pembimbing. Itu maksimal approve-nya tuh sampai minimal approve-nya tanggal berapa? Selesai magangnya tanggal 2 Februari. Ya, kalau misalnya gitu. Atau 1 atau berapa kan, soalnya dosen ada yang sangat sulit untuk dikontak untuk approval. Harusnya sih sesuai dengan selesai magangnya ya untuk approvalnya. Deadline pengumpulan skripsinya kapan? Deadline pengumpulan 2 Februari ya. Kalau di learning plan saya tuh kayak bukan setelah itu dia baru selesai. Setelah 2 Februari baru selesai. Berarti untuk
Logbooknya yang sampai 2 Februari aja dilampirin ya, kalau memang deadline-nya sebelum magangnya selesai. Kalau misalnya dosennya masih belum approve gimana tuh? Kan biasa dosen saya sangat sulit untuk approve. Kalau untuk terkait dosennya sulit dihubungi dari SSC kan kita juga bingung ya harus gimana. Paling coba mahasiswa kontak lagi dosennya, atau kalau memang masih sulit silakan minta dibantu oleh jurusan sih gitu. Iya. Coba di email dari sekarang aja dosennya dijelaskan. Udah, email udah, Teams udah, chatting udah, semuanya nggak dibaca. Iya, paling coba dikonsultasikan dengan pihak jurusan ya. Oke. Terus foto itu boleh pakai kacamata atau enggak? Kalau foto sih diusahakan tanpa kacamata ya, biar lebih jelas gitu. Kalau bisa sih nggak pakai kacamata. Surat survei ada formatnya di mana Kak? Format surat survei ada di prosedur petunjuk skripsi, ada di halaman paling terakhir itu ada contoh surat survei skripsi. Oke. Terus untuk halaman originalitas PD mahasiswanya harus ada? Iya, harus ada. Lalu untuk persetujuan dosen dan perusahaan ada format email nggak? Kalau untuk format email dari perusahaan tidak ada, tapi yang penting dari perusahaannya ada pernyataannya bahwa memang telah selesai gitu. Udah, jadi cuman cukup reply pakai teks aja? Iya, cuman ya diusahakan kata-katanya memang pernyataannya adalah bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan survei gitu. Oke. Tapi kalau yang untuk surat survei dari perusahaan harus berupa surat ya, surat yang di-scan. Iya. Ya, ada lagi? Udah Kak. Oke, sudah. Oke, makasih ya. Iya. Selanjutnya Romi, silakan. Ya, selamat siang Kak. Ya. Mau nanya, kalau buat form ganti judul itu kalau dihitungnya dari mana ya? Soalnya dari pembuatan proposal apa gimana? Acuannya biar gampang paling ketika teman-teman sudah submit FII, pengisian ijazah. Jadi kalau di FII-nya sudah cek judulnya, ternyata judulnya berbeda, berarti harus melampirkan form ganti judul. Oh, FII itu berarti harus upload foto dulu di Bima ya? Betul, upload foto dulu, nanti cek FII. Meskipun beda satu kata, itu harus tetap ada FGJ ya. Oh, berarti acuannya dari situ aja ya? Soalnya ya, proposal sama skripsi saya udah beda judulnya gitu, takutnya ada ngaruh. Harusnya sih berarti yang di FII itu adalah judul yang pertama kali kamu submit, yang di proposal. Tapi untuk memastikan, saya sarankan cek lagi aja. Oh, ya udah itu aja. Terima gitu kasih ya. Kak. Sama-sama Romi. Selanjutnya Kaisar Yuwana, silakan. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Saya yang mau nanya lagi juga yang form ganti judul. Untuk yang topiknya saya itu sama, tapi saya kerjainnya ke karya tulis ilmiah, itu gimana ya prosedurnya Kak? Karya tulis ilmiah itu dari mana? Dari dosennya. Dosennya bilang katanya skripsinya diganti karya tulis. Saya juga dikasih file buat yang karya tulisnya Kak. Maksudnya itu nanti untuk soft cover? Bukan Kak, di luar soft cover ya? Karya tulis ilmiah. Di luar soft cover berarti ya? Gimana Kak? Di luar soft cover berarti ya? Iya. Kalau di luar soft cover kan berarti nggak ada hubungannya sama judul soft cover kamu nih. Iya. Kalau untuk itu coba tanya sama dosen pembimbingnya. Berarti untuk soft covernya kalau nggak ada perubahan apapun, ya nggak usah pakai form ganti judul. Oh gitu ya. Iya. Yang untuk karya tulis ilmiahnya itu untuk apa? Buat tugas akhir ya. Untuk tugas akhirnya? Iya, yang buat skripsinya itu, jadi saya gantinya ke publikasi internasional kata dosennya. Oh, itu kan nanti ya kalau yang... Jadi kayaknya nih dosennya mau menjadikan si skripsi kamu menjadi karya tulis ilmiah, tetapi itu di luar dari soft cover yang nanti akan kamu sidangkan gitu ya? Iya betul. Betul. Ya, selama memang tidak ada pengaruhnya terhadap soft cover, harusnya tidak ada hal-hal yang harus kamu rubah gitu. Untuk yang karya tulis ilmiahnya akan berjalan sendiri di luar soft cover ini gitu.
Oh, oke. Baik Kak. Jelas ya? Jelas. Iya. Oke, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya Yosef Tanaka, silakan. Siang Bu, saya ada pertanyaan. Ini untuk, kan tadi ada sebut banyak tanda tangan ya Kak. Itu harus tanda tangan basah semua ya? Kalau tanda tangan apa nih, mahasiswa? Iya. Kalau untuk mahasiswa, iya tanda tangannya harus asli. Tapi kalau untuk tanda tangan dari dosen yang di lembar rekomendasi itu enggak ada tanda tangan, tapi approval melalui email. Begitu juga dari perusahaan. Kalau dari perusahaan kan kita butuhnya surat ya. Nah dari surat itu biasanya perusahaan minta di-scan aja suratnya. Jadi perusahaan tetap buat surat seperti biasa. Nanti suratnya di-scan lalu dikirimkan ke kamu gitu. Saya punya pertanyaan kedua lagi Bu. Itu kan yang tadi soal logbook. Katanya apa kan kalau misalnya akhirnya 2 Februari tetap 2 Februari kan. Jadi kami yang di luar di atas 2 Februari itu gimana? Sebentar, Bapak Irfan ada nggak? Pak Irfan, boleh bantu jawab? Sebentar ya. Ya, kenapa? Iya. Ulang pertanyaan. Mahasiswa ada yang tanya kalau untuk yang skripsinya internship kan pakai logbook. Kalau logbooknya itu magangnya baru selesainya nanti setelah deadline skripsi, itu yang dikumpulkan bagaimana? Setelah deadline skripsi. Oke, berarti yang penting sih itu minimal kan 4 bulan dan selama project terus putus ya suara saya. Iya, masuk nggak? Jelas kok. Dilanjut. Halo? Ya dikumpulkannya itu sebelum deadline skripsi sih. Jadi skripsi kamu tuh projectnya seharusnya kan sudah selesai ya sebelum pengumpulan deadline-nya. Iya, dari situ aja, sampai situ aja maksud saya. Sampai project skripsinya selesai. Halo? Jadi maksudnya kalau saya sudah selesai sekarang, logbooknya sampai hari ini aja? Iya, kan sudah selesai project skripsinya kan? Internship skripsinya. Sama saya ada pertanyaan lagi untuk ini kan tadi katanya surat mahasiswa itu tanda tangan yang asli ya. Surat ya, apa? Surat yang ada tanda tangan mahasiswanya itu. Nggak ada surat yang ada tanda tangan mahasiswa. Surat apa ya, Yosef? Originalitas yang ada tanda tangan mahasiswa hanya originalitas. Kalau untuk surat survei, tanda tangannya kan dari perusahaan, bukan dari mahasiswa. Originalitas itu kan apa kan? Kalau bisa berkelompok. Jadi kalau misalnya anggota kelompoknya beda pula. Kalau beda pulau, paling diusahakan yang gimana tuh Pak Irfan? Kalau itu beda pulau. Jadi kalau misalkan beda pulau, itu untuk tanda tangan boleh scan sih. Boleh digital maksud saya. Jadi digital aja. Ya. Berarti yang satu orangnya asli, yang duanya tanda tangannya digital, gitu. Jelas, Yosef? Jelas. Terima kasih, Bu. Oke, ya terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya Narvin. Narvin, silakan. Baik Kak. Jadi saya mau nanya yang ini Kak. Halo Kak. Iya, silakan. Selamat sore Kak. Saya Narvin. Saya mau nanya mengenai pengganti dulu Kak. Nah itu ada contoh template-nya nggak Kak untuk form ganti judul? Soalnya saya kan. Judul? Iya, ada di prosedur skripsi kamu. Di bagian formulir itu di bagian paling bawah itu ada form ganti judul. Bagian formulir ya Kak? Iya. Oh ya udah deh Kak. Coba cek di prosedurnya ya.
Iya Kak, sorry Kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya Haris Kristanto, silakan. Ya, siang Kak, mau nanya. Saya skripsi internship. Kebetulan dulu waktu saya lihat panduannya itu skripsi internship kan katanya nggak perlu survei ya. Iya. Nah itu gimana Kak jadinya? Sementara tadi katanya surat surveinya mandatory. Iya, untuk yang skripsi internship computer science ya itu memang tidak perlu surat. Karena di situ mandatory, itu gimana Pak Irfan? Boleh dibantu jawab? Karena di situ mandatory, untuk saat ini sih kami sedang konfirmasi. Iya. Iya. Pak Irfan dan Bu Fitri, saya bantu jawab. Teman-teman Binusian untuk skripsi internship tidak perlu surat survei. Nanti ditampilkan teman-teman akan diubah untuk surat surveinya yang skripsi internship menjadi non mandatory. Oh baik. Terima kasih Mbak Lela. Ya, gitu ya teman-teman. Nanti berarti yang untuk yang skripsinya internship nanti akan dirubah menjadi non mandatory ya. Ya baik, terima kasih. Oh ya, sama ada pertanyaan lagi Kak. Kebetulan perusahaan saya itu nggak boleh mencantumkan nama perusahaan. Nah kemarin kami sudah konfirmasi untuk minta surat keberatan, cuman dari merekanya itu kasihnya perjanjian NDA gitu ditandatangani antara mahasiswa sama perusahaan. Itu boleh disubmit nggak ya ke form submitnya? Kalau ada keberatan pencantuman nama kan suratnya nanti kamu kasih ke jurusan dulu. Suratnya kasih ke jurusan dulu, nanti jurusan akan membuatkan surat pengganti biasanya gitu, atau jurusan nanti akan membuatkan bahwa benar perusahaan ini keberatan pencantuman nama. Nah nanti 2 surat itu yang kamu submit, satu yang dari jurusan, satu yang dari perusahaan. Baik, untuk minta surat ke perusahaannya perlu surat pengantar gak ya? Kalau untuk surat pengantarnya, kalau dari kita kan hanya ada surat pengantar survei. Jadi nggak ada. Paling coba di email aja ke perusahaannya bahwa memang butuh surat. Oh, itu sih. Jadi kita udah sempat minta, cuman katanya dikasih NDA gitu untuk suratnya dan disclosure agreement-nya. Jadi kami juga bingung sih. Maksudnya perusahaannya minta buat pernyataan dari kamu gitu? Enggak, perusahaannya udah bikin pernyataannya, udah isi, udah ditandatangani juga. Cuman kan bentuknya kan perjanjian itu ya, bukan bentuk surat keberatan gitu. Apakah nggak masalah? Bentuk pernyataannya apa dari perusahaannya? Itu ada perjanjian gitu, ada poin-poinnya, termasuk tidak mencantumkan. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Ada poin itu kan yang penting. Iya, ada poinnya sih, cuma suratnya agak banyak 5 lembar gitu. Apa ya? Gak apa-apa, nanti ditandain aja, kamu boleh distabiloin yang poin itu, nanti kamu bawa ke jurusan. Oh baik. Iya. Bawa ke jurusannya fisiknya kah atau lewat mana ya? Di scan aja, di scan kan kamu nggak boleh datang nih ke kampus, di scan aja, nanti dikirimkan ke Kajur atau ke Sekjur. Kajur atau Sekjur. Oke. Nanti jurusan akan membuatkan lagi surat pernyataan bahwa memang perusahaan tersebut keberatan pencantuman nama gitu ya. Baik. Udah jelas, Haris? Ya, udah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Samuel Edsel, silakan. Siang Kak. Ya, selamat siang. Ya, saya ada pertanyaan. Jadi ini kan yang tadi saya skripsi non kelas. Itu terus tadi kan ada lihat yang form survei itu kan buat yang perusahaan doang yang dijelasin. Tapi kalau saya lihat waktu itu saya ada dapat link yang ini yang Google Form ini yang buat yang minta yang SOCS permohonan surat survei atau non survei. Kalau saya lihat saya tuh masuk kategori C di mana dia minta surat survei. Berarti saya tetap ngikutin link yang form yang dikasih atau jadi surat survei itu cuma buat yang perusahaan doang? Jadi skripsinya pakai perusahaan, pakai data perusahaan enggak? Enggak. Enggak pakai data perusahaan? Iya, enggak.
Kalau skripsinya nggak pakai data perusahaan, tetap isi aja linknya. Nanti dari jurusan akan membuatkan surat keterangan non-survei. Oh, iya. Iya, sudah jelas belum? Oh, iya. Oke. Tetap diisi linknya ya. Oh iya. Iya. Tetap diisi aja ya. Iya, tapi isinya berarti yang non-survei suratnya. Ini tapi saya udah terlanjur ngisi survei. Soalnya waktu itu di fotonya dia ada yang jika survei dilakukan pada komunitas tidak resmi, misalnya melalui forum atau sosial media, maka mahasiswa perlu meminta surat survei ke jurusan. Di dalam form linknya itu dia ada tulis begitu. Oh, berarti intinya kamu pakai nama komunitas gitu maksudnya? Bentar. Di judul skripsinya apa? Di judul skripsinya nggak ada pakai sih, cuma kita kayak nyebar ke user yang pakai aplikasinya doang gitu sih. Ya udah gini aja, kan kamu udah submit nih yang ke jurusan. Iya. Nanti tinggal ditunggu aja balasan dari jurusan, lalu dilihat surat dari jurusannya seperti apa. Kalau mau make sure dulu, boleh nanti join di Zoom-nya SSC, nanti tanyain suratnya bentuknya seperti ini, apakah bisa atau enggak, gitu aja ya. Oh iya, Ya kan, atau sekarang suratnya belum jadi nih dari jurusan. ya, atau misalkan formnya diisi lagi gimana itu, boleh gak ya? Paling tanya sama sekretariat jurusannya sih, gitu. Takutnya nanti double proses suratnya. Jadi ditanya dulu yang sebelumnya kamu sudah submit, apakah sudah diproses. Kalau sudah diproses, saya saranin dicek lagi aja, siapa tahu suratnya benar gitu. Jadi nggak double-double. Oh iya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Iya, selanjutnya Ferdi silakan. Nah ini Kak, saya mau nanya, ada 3 pertanyaan, cuma yang nomor 2 ini kayaknya agak panjang. Itu tentang surat-surat itu. Nah itu yang pertama itu untuk FII-nya Kak. Nah kan misalnya di akte kelahiran kan tulisannya Ujung Pandang, tapi kan ada perubahan nama kota ya waktu itu. Jadi kan sekarang di data Bima jadi Makassar. Nah itu apakah tetap perlu melakukan perubahan data menjadi Ujung Pandang sesuai di akta lahir atau gimana? Dan itu kan perlu menampilkan berkas-berkas juga ya Kak? Tapi datanya sudah sesuai akta lahir atau belum? Kalau yang sekarang di data Bima nggak sesuai akta lahir, berbeda Ujung Pandang sama Makassar. Sekarang di Bima datanya apa? Makassar nggak? Halo? Halo Kak? Ya, di Bima datanya sekarang tempat lahirnya di mana? Di Bima sekarang data nama lahirnya di Makassar Kak. Oh, di akta lahirnya Ujung Pandang ya? Iya Kak. Kalau gitu berarti harus mengajukan perubahan karena harus sesuai. Baik, nanti saya coba urus melakukan perubahan data. Nah, terus nomor 2 untuk surat-surat kan ada untuk kan saya skripsi internship. Nah itu dari perusahaan kan sebenarnya ada minta keberatan untuk nama dari perusahaan. Cuman dari perusahaan minta kita yang bikin surat, nanti mereka tinggal cantumin surat dan masuk. Nah itu yang poin yang penting dari keberatan pencatuman nama dari perusahaan tuh isinya apa Kak? Yang perlu dinyatakan di dalam situ? Kalau dari perusahaan sih intinya perusahaannya membuatkan pernyataan nih di suratnya bahwa perusahaan kami keberatan pencantuman nama gitu. Kalau dari kita sih itu aja sih cukup pernyataan itu. Kalau yang lain misalnya juga bisa sekaligus dia minta perusahaan keberatan mempublikasikan data aktif itu juga termasuk. Iya. Itu di surat yang berbeda. Berarti itu 2 poin yang berbeda, keberatan pencantuman nama dan keberatan publikasi. Gitu. Tapi itu di satu surat apa di 2 surat berbeda? Boleh di dalam satu surat selama poinnya jelas gitu. Oh oke. Termasuk sidang tertutup ya. Tapi kalau sidang tertutup sekarang itu berbeda nggak sih Kak? Misalkan kalau sidang tertutup sih kita sarankan kalau bisa suratnya beda ya, biar ke notis nih. Oh ini ada suratnya gitu. Oh. Tapi itu perbedaannya apa Kak? Kalau karena bukannya sidang tertutup sekarang kan sidangnya juga online gitu sama tertutup. Kalau sidangnya secara online, saya juga kurang tahu nih teknis sidangnya seperti apa. Tapi kayaknya kalau sidangnya seperti biasa nih, teman kamu bisa join gitu. Tapi kalau sidangnya tertutup nanti cuma kamu dan
dosennya aja gitu yang. Oke. Soalnya ini juga saya harus menjelaskan juga ke perusahaan kan. Jadi ini perbedaan suratnya nggak apa-apa bedanya gitu. Iya. Nah, terus yang terakhir Kak, untuk skripsi dan FI kan judulnya harus sama tadi. Jadi misalnya ada perubahan judul karena ada keberatan pencatatan nama dari perusahaan, jadi kan harus ganti judul misalnya. Nah itu berarti nanti yang dikumpulkan tuh dalam skripsi itu dan FI itu, skripsi dan FI itu tetap judul lama, tapi di FGJ itu ada judul lama dan judul baru seperti itu. Atau di FI dan di skripsi pakai judul baru juga? Judul baru. Jadi semuanya judul baru? Iya, jadi kalau ada perubahan judul, acuan semua judulnya adalah judul baru yang ada di FGJ. Oh, berarti semuanya bukan judul baru, tapi di FGJ mencantumkan judul lama dan judul baru. Betul. Jadi di FGJ-nya harus ada judul lama dan judul baru, tapi untuk semua berkas mengikuti judul baru yang ada di FGJ. Oke, berarti semua harus diubah ya. Oke, Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Ferdi. Ya, selanjutnya Michael Lesmana, silakan. Halo, saya mau nanya. Ya. Nah, kan kalau saya kan skripsi non kelas ya. Ya. Nah itu kan saya pakai datanya dari sebuah klinik, terus aplikasinya juga buat untuk klinik. Nah itu survei yang dimaksud apa ya? Saya baru dengar terkait survei ini. Surat survei maksudnya? Oh, tapi pakai perusahaan, pakai data perusahaan? Iya. Kalau pakai data perusahaan berarti perusahaannya harus mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa mahasiswa survei di perusahaan tersebut. Itu maksudnya saya bikin, maksudnya dari kliniknya bikin surat atau bagaimana? Betul, dari perusahaan yang kamu gunakan, mereka mengeluarkan surat bahwa mahasiswanya telah selesai melakukan penelitian atau survei di perusahaan tersebut, gitu. Oh, oke. Saya mau nanya lagi. Nah kan kalau katanya tadi ada, di Bima kan katanya setelah login itu ada confirmation data ya? Nah itu saya tuh udah coba komplain dari sebelum magang, itu nggak bisa isi data, sampai sekarang juga nggak bisa, jadi harus gimana ya? Sampai sekarang masih nggak bisa submit? Iya, bukan boro-boro submit, tambahnya aja muter mulu loading. Oh oke. Tampilannya boleh di capture aja, nanti coba dikirim ke helpdesk ya, sama tulisin kamu nanti helpdesk@binus.edu, nanti coba kita follow up ke tim IT ya. Oke. Sorry nih, waktunya agak banyak nih. Ini kalau sama skripsi saya kan akan dipakai ke depannya, itu diperlukan pengajuan surat nggak? Apanya? Kan skripsinya, proyeknya itu kan dari skripsi itu mau dipakai. Untuk ke depannya itu perlu ada pengajuan semacam surat nggak? Kan katanya kalau skripsi ini kan buat binus ya, jadinya apa sih namanya? Copyright atau apalah itu. Nah itu perlu dibikin hak itu nggak? Apa sih, ambil alih? Gimana tuh, Mbak Lela atau Pak Irfan bisa bantu jawab? Ya. Mohon maaf Mbak Fitri, apakah bisa diulang pertanyaannya? Mahasiswanya ini, kamu pakai aplikasi ya, Michael? Buat aplikasi. Kenapa? Buat aplikasi ya? Buat aplikasi. Ya. Michael ini skripsinya kan buat aplikasi. Lalu aplikasi ini akan dipakai seterusnya. Nah, apakah dia butuh surat izin atau enggak nih dari BINUS gitu untuk aplikasinya ini tetap boleh dipakai gitu? Aplikasi yang jurusannya apa, Michael? Mobile application. Mobile application. Sudah diskusi dengan dosen pembimbing atau dengan jurusannya belum? Belum sih kalau itunya. Cuma dulu saya pernah nanya. Jadi kan dosen pembimbing saya itu lagi sakit, terus saya dioper ke dosen pembimbing lain dulu sementara. Katanya sih dulu katanya setelah selesai sidang suruh buat surat pengalihan gitu. Oh, hak eksklusif. Ya, ada surat hak eksklusif dan publikasi internasional nantinya. Tapi kalau dari saran saya, baiknya dikonsultasikan dulu ke jurusan ya. Kamu tadi GAT ya? Game application ya? Enggak, mobile. Nah, mobile itu kan Pak Afan ya? Pak Afannya, kamu dosen pembimbingnya siapa? Nah, asalnya saya Pak Afan, sekarang pindah ke Bu Irma. Bu Irma. Oke, saya catat terlebih dahulu ya.
untuk case ini saya akan diskusikan dulu terlebih dahulu ke jurusan apakah diperkenankan atau tidak, karena kan nanti ada surat pernyataan hak eksklusif dan surat publikasi internasional terkait skripsinya. Michael boleh di chat ke saya untuk nomor handphone yang terupdate, nomor induk sama case-nya. Coba awal nomor apa yang awal? Nomor handphone, kemudian NIM, nama, dengan case yang tadi yang ditanyakan, biar saya langsung forward ke jurusan. Oke, nanti chatting di sini ya, di Zoom ya? Ya, chatnya langsung ke Lela ya. Nah, itu sama dua lagi sih pertanyaannya. Kan sidang ini bersifat online ya? Sidangnya. Nah, misalnya worst case sampai amit-amit kalau sampai koneksi mati atau mati gimana ya? Gimana, maaf, putus suaranya. Kalau kan sidangnya bersifat online. Misalnya worst case-nya bisa sampai mati lampu atau koneksinya mati, itu harus bagaimana ya? Kan sidang itu nanti ada durasinya ya, ada durasinya berapa lama. Baiknya sih seperti ini ya, ini kan lewat Zoom itu bisa pakai handphone juga. Jadi ketika memang misalnya laptopnya mati atau terputus, kamu bisa langsung reconnect dengan handphonenya. Jadi boleh, kamu persiapan, iya, jadi kamu persiapan online di handphone. Nanti dijelaskan saja kalau misalnya worst case-nya mati lampu, misalnya laptopnya nggak bisa nyala karena nggak perlu connect dengan listrik langsung. Terus misalnya atau internetnya terputus. Kalau internet terputus mungkin solusinya bisa tethering dari handphone kan ya. Itu bukan. Masalahnya saya tinggal di apartemen, Bu. Sinyalnya susah. Sinyalnya susah. Iya. Ya mungkin itu nanti di ini sih tadi disesuaikan pakai handphone aja. Kan handphone juga Zoom handphone sudah bisa ini kok PPT. Apa? Kan di handphone juga sudah bisa share PPT kan? PowerPoint. Oh, PowerPoint, iya. Iya, materi presentasinya juga bisa di-share. Nah, pertanyaan terakhir ini kan tadi ada list tentang perusahaannya itu untuk skripsi intern doang atau skripsi non kelas ya? Gimana? Yang list perusahaan itu cuma buat skripsi intern atau non kelas juga? Yang tadi kalau ada perusahaannya lebih dari satu isi manual. Kamu kan nggak ke perusahaan, tadi kan bikin aplikasi. Oh, itu beda ya? Saya kira tadi yang buat yang magang itu bukan berarti beda ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu, itu aja. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lela. Iya, terima kasih. Sudah ya, Michael ya. Oke, selanjutnya Clara, silakan. Clara, silakan di unmute. Selamat siang, Bu. Saya mau nanya beberapa pertanyaan nih. Untuk yang pertama itu tentang lembar FII, itu kan perlu paraf ya katanya kalau misalkan ada perubahan data gitu. Nah itu parafnya apakah harus hard copy, maksudnya nanti kita print dulu dokumennya atau bisa tanda tangan digital? Untuk FII kan memang harus di print. Oh iya, berarti ntar di scan gitu ya? Iya, karena FII kamu juga harus tanda tangan di bagian bawah. Kalau kamu sudah print, kamu pastikan datanya sudah sesuai, nanti di kolom kanan bawah itu ada tanda tangan kamu yang harus diisi. Jadi kamu tanda tangan, terus kalau memang ada perubahan data di paraf, lalu di scan, baru di-upload lagi. Oke, baik. Terus untuk yang lembar originalitas juga begitu ya? Sama, lembar originalitas juga kamu tanda tangan lalu di scan. Oke. Terus mau nanya untuk yang tadi ada soal periode dan tempat magang, itu kalau misalnya skripsi saya nggak berhubungan sama perusahaan, apakah itu perlu juga ya, Bu? Itu hal yang berbeda. Itu adalah data yang kamu dulu magang enrichment. Kamu enrichment kan ya, Clara? Internship. Iya, internship. Iya, itu data perusahaan internship. Iya, diisi.
Oke, berarti dengan perusahaannya. Ya. Kalau misalkan nggak berhubungan sama perusahaan maupun berhubungan harus dicantumin ya Bu? Betul, karena itu kan tempat kamu magang tuh enrichment program kamu di situ, nanti itu akan kami cantumkan juga di transkrip nilai akhir kamu. Oke, siap. Terus mau nanya, untuk penguploadan kan deadline-nya untuk jurusan saya itu 2 Februari ya Bu. Nah kalau misalkan untuk status setelah penguploadan itu apakah bisa lewat dari deadline gitu? Status approve statusnya kan nanti dari ini ya SSC ya. Status approve maksudnya ya? Iya, bisa. Yang jelas yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanggal upload, jangan sampai lewat dari deadline ya. Tapi untuk approve-nya dari kita melihatnya yang penting teman-teman sudah upload sesuai deadline, tapi untuk approve-nya bisa nanti lewat dari deadline gitu ya. Karena ketika teman-teman upload tanggal 2 kan nanti banyak tuh yang akan upload. Nah, SSC kan butuh waktu nih untuk validasi berkasnya satu-satu. Nanti bisa saja filenya di approve-nya bisa 3-7 hari setelah teman-teman upload gitu. Yang penting sudah upload dulu. Oke, siap. Nah, terus untuk statusnya nih Bu, kalau misalkan nih worst case-nya ternyata di reject gitu kan ya, apakah dari kita bisa di-upload lagi? Bisa. Uploadnya berarti harus sebelum tanggal deadline juga atau bisa setelah lewat tanggal deadline gitu? Yang penting udah pernah upload atau gimana? Biasanya nanti teman-teman akan dapat deadline baru. Nah, kalau yang dari periode lalu biasanya maksimal 1 hari. Jadi misalnya berkasnya di reject hari ini, berarti besoknya itu adalah deadline untuk upload perbaikannya gitu. Nah, terus untuk pas foto nih Bu, kalau misalkan kan kita untuk yang cewek harus pakai blazer yang full hitam atau boleh ada motif garis-garis tapi dominan hitam gitu ya, atau benar-benar hitam semua? Diusahakan sih hitam polos ya, karena itu nanti buat ijazah kamu. Oke. Nah, ntar kalau misalkan untuk yang jilbab nih Bu, kalau jilbabnya diikat ke belakang tapi rapi, itu boleh nggak ya? Cuma nggak kelihatan kerahnya gitu. Yang ada kerah blazer. Oh ya, berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting ada blazernya terlihat gitu kerahnya. Oke, kalau gitu. Itu dulu sih Bu pertanyaannya. Makasih ya. Iya Clara, sama-sama. Selanjutnya Arciandro, silakan. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya, sebenarnya sama sih ya yang tentang masalah pengganti judul, tentang judul skripsi. Jadi kan di surat, misalnya di surat penunjukan pembimbing skripsi kan dituliskan masih judul sementara ya Kak. Nah kalau misalnya yang di skripsi, misalnya nanti waktu upload submit soft cover proposalnya itu judulnya misalnya kayak wordingnya ada wordnya itu ada yang diubah dikit. Nah itu butuh form ganti judul Kak? Kalau ada perbedaan kata, iya harus pakai FGJ. Berarti harus sama persis judulnya gitu ya. Pokoknya intinya perhatikan judulnya di FII itu harus sama persis dengan judul teman-teman. Kalau ada perbedaan itu wajib ada FGJ. Bentar Kak, yang ini FII itu yang upload ini tadi kan ya Kak? Yang upload foto dulu. Bukan Kak, maksud saya ini yang di surat penunjukan pembimbing skripsi Kak. Iya, ini kan skripsinya sedang berjalan nih saat ini. Iya. Ya kan, yang kamu mau kumpul soft cover. Nah, dulu kan kamu submit proposal, lalu kan ada SPP. Nah, jadi di SPP itu biasanya yang ada di FII. Kalau kamu nanti print FII. Oh ya. Nah, kamu cek di FII-nya, benar nggak judulnya masih sama dengan proposal? Dah, lalu dicek lagi judulnya itu apakah sama dengan judul yang akan kamu kumpulkan nih skripsinya. Kalau memang judulnya berbeda, silakan lampirkan FGJ, gitu. Oh, oke Kak. Pokoknya acuannya pastikan judulnya adalah sama, gitu. Jangan sampai ada yang beda. Kalau beda tetap ada FGJ, gitu ya. Oh, berarti intinya harus lihat FI-nya dulu ya? Betul. Pastikan FI-nya dulu, gitu. Oke Kak, baik Kak. Guntur, kamu punya Guntur nggak nomor Guntur? Ya, selanjutnya. Iya, sama-sama. Selanjutnya Farhan, silakan Farhan. Selamat siang Kak.
Selamat siang Farhan, silakan. Jadi kan perusahaan saya keberatan buat mencantumkan nama ya. Tadi terus katanya skripsi, terus saya nggak butuh surat survei, itu gimana jadinya? Kalau teman-teman skripsinya internship kan tidak butuh surat memang, tapi kan di judulnya tetap mencantumkan nama perusahaan, ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang perusahaan ternyata keberatan pencantuman nama, itu perusahaannya harus tetap mengeluarkan surat keberatan pencantuman nama. Oh, oke Kak. Gitu. Terus satu lagi Kak. Ya. Kalau form ganti judul kan ada tanda tangan dosen pembimbing sama supervisor. Itu digital apa bahasa ya? Tanda tangan itu approval diusahakan sih email aja, approvalnya lewat email. Oh, lewat email. Oke Kak. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya Jekonia, silakan. Halo, selamat siang Kak. Saya Joko. Saya mau tanya Kak. Kalau misalkan di form yang ganti judul itu aku udah download, terus aku ada bingung di checkboxnya itu dia kenapa ya di checkbox yang kan ada mengubah judul tuh, kan dia kan nanya outline skripsi dan segala macamnya. Itu di centangan yang kedua sama ketiga kenapa sama-sama tulisan skripsi gitu ya? Oh, yang di lembar FGJ-nya yang harus di checklist. Iya, itu teksnya sama gitu sama yang kedua sama ketiganya. Kayaknya itu boleh diabaikan aja deh, yang penting judulnya sih. Oh, jadi ini nggak perlu dicentang ya yang itunya? Ini formnya yang hard copy kan, maksudnya yang udah kamu print kan, FGJ yang ada di prosedur. Iya, aku download dari prosedur itu kan dia kan ada satu dokumen yang isinya form-form semua tuh Kak. Nah itu salah satunya kan ada form ganti judul. Nah iya dia ada tulisan kayak mengubah judul, terus ada kayak mesti centang-centang gitu. Pilihan centang kedua sama ketiganya itu sama Kak. Nggak ada beda. Centang pertamanya tulisannya apa? Outline skripsi. Apa? Outline skripsi. Outline skripsi. Ya udah dicentang aja, nggak apa-apa. Centang yang outline skripsi. Yang penting kan nanti di situ kalau nggak salah ada keterangannya perubahan judulnya berdasarkan apa gitu ya, bimbingan atau apa gitu ya. Udah yang itu aja paling, yang penting kamu checklist sama pastikan penulisan judulnya sudah sesuai. Oh baik. Terus kalau masalah yang tadi kan itu kan ada di bawahnya ada kayak tulisan gitu Kak. Kalau misalkan skripsi khusus yang internship itu tuh dia tanda tangan pembimbingnya tuh di pembimbing 2. Sementara kalau nggak salah tadi kan kita pembimbing itu approval by email aja kan ya Kak? Jadi kalau gitu yang di tanda tangan bagian pembimbing itu boleh diabaikan kan ya? Iya, yang penting approvalnya lewat email. Nanti berarti kamu lampirkannya 2. Kan nanti ketika kamu submit nih di web, itu kan ada submit FGJ. Nah, di situ kamu submitnya form FGJ-nya yang sudah kamu isi, dan satu lagi adalah capture email dari dosen yang sudah menyetujui. Gitu. Berarti uploadnya 2 kali gitu ya Kak? Pertama FGJ-nya dulu, baru upload si screenshot-nya ya Kak? Enggak, iya uploadnya di dalam file FGJ-nya. Oh jadi satu Kak maksudnya Kak? Iya, dijadiin satu. Di convert dulu filenya nanti di... Baik Kak, terus kalau misalkan sesama anggota kelompok gitu, kalau misalkan kayak beda kota gitu, itu apakah harus, beda kota administrasi itu memang harus tanda tangan basah, atau kita boleh akalin kayak satu tanda tangan basah gitu Kak, terus dia scan, dikirim ke temennya, terus baru dia print, tanda tangan scan lagi gitu, itu boleh nggak sih Kak? Ini tadi udah dijawab nih, nggak nyimak ya? Oh, sorry Kak, aku tadi soalnya dengernya yang beda pulau, kan aku beda kota administrasi. Sama ya? Sama intinya kalau misalnya teman-teman tidak memungkinkan ketemu temennya, itu boleh satu tanda tangannya asli, yang lainnya boleh yang digital. Oh gitu, baik-baik Kak. Terima kasih. Terus aku boleh lanjut ke ini Kak, kalau yang masalah logbook itu tadi kan dibahasnya logbook sampai proyeknya selesai aja. Berarti kalau misalkan kita proyeknya selesai di Januari, kita taruh logbooknya yang Januari sampai Januari gitu kan Kak. Tapi kalau misalkan yang logbook mulainya itu gimana Kak? Soalnya aku mulai magang itu Agustus, tapi baru mulai hands on ke project untuk skripsinya itu Oktober. Jadi aku masukinnya dari Agustus sampai dari Oktober ya kalau kayak gitu kasusnya. Kalau untuk awal logbooknya sih harusnya disesuaikan sama yang project skripsinya aja. Oh, ya baik, berarti benar-benar semuanya dari sesuai dengan project skripsi aja ya? Iya. Berarti aku Oktober sampai Januari gitu. Thank you Kak. Sama.
ini Kak, yang sidang-sidang, yang surat-surat sidang tertutup itu kan di uploadnya ke yang Microsoft Form gitu bukannya Kak? Aku soalnya dapat form dari jurusan ya? Aku dapat dari jurusan Global Class dapatnya. Ya, boleh yang dari jurusan tetap kamu submit. Nanti yang di SSC juga tetap disubmit aja. Yang ke SSC itu tuh yang di mana ya Kak? Maaf, Kak. Masukin yang di surat aja. Yang di surat? Boleh dimasukin di surat atau boleh dimasukin di lampiran. Oh maksudnya di tesis apps itu ya? Oh ya baik. Boleh tetap diupload ya, biar kita juga tahu bahwa memang skripsinya sidang tertutup ya. Berarti antara lampiran atau enggak yang surat-surat itu boleh ya Kak, mana-mana ya? Boleh. Sama kalau ini Kak, paling terakhir Kak, pertanyaan terakhir Kak, janji. Kalau kita misalkan kita kumpulnya udah sebelum 2 Februari nih Kak, terus waktu ada disuruh revisi karena rejectnya itu, tahu-taunya kita ngumpulnya setelah tanggal 2 Februari. Itu apakah termasuk harus enroll KRS lagi atau gimana Kak? Enggak, yang penting teman-teman sudah upload pertamanya sesuai dengan deadline. Tapi bukan berarti informasi ini bisa kalian gunakan untuk uploadnya asal-asalan ya. Jadi jangan sampai, yang penting saya udah upload duluan meskipun di reject, saya jadi punya extend deadline gitu. Enggak ya. Karena kita juga nanti akan melihat dari berkas yang kalian upload, revisinya seberapa banyak gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata revisinya banyak banget dan skripsinya belum layak, itu tetap kita minta untuk registrasi ke semester berikutnya. Gitu. Oh, begitu. Jadi, iya. Maaf, ya silakan. Maaf. Ya, maksudnya jadi jangan main cepet-cepetan upload tapi ternyata berkasnya belum siap. Tapi dipastikan dulu bahwa berkas yang diupload adalah berkas yang benar-benar sudah siap untuk disidangkan. Gitu. Baik. Jadi kalau memang semuanya udah dari kita udah benar-benar oke banget, baru kita upload gitulah ya intinya ya. Betul. Nah nanti misalnya ternyata ada kesalahan minor gitu, entah itu ternyata FGJ-nya, judulnya kalian salah ketik atau apa, itu nanti bisa kita reject dan kalian akan dapat extend 1 hari biasanya dari perbaikan itu gitu. Jadi kita tetap melihat seberapa besar kesalahannya gitu ya. Baik. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Thank you Kak, sehat selalu. Ya. Selanjutnya Alwi, silakan Alwi. Pak. Ya. Saya mau nanya, jadi kan saya kan ngambil skripsinya internship. Nah, jadi tuh kalau yang saya tangkap tadi, yang skripsi internship itu kan nggak perlu cantumin surat survei. Nah, tapi bulan Juni yang lalu itu saya udah ngirim surat survei ke perusahaan, terus saya dapat 2 surat, yang satu itu keterangan survei, yang satu keberatan pencantuman nama perusahaan. Nah, itu tetap dicantumin apa nggak usah ya Kak? Yang dicantumin yang keberatan nama aja. Oh, jadi yang di skripsinya itu yang dicantumin cuma keberatan pencantuman nama aja? Betul. Sama tadi ketentuannya, keberatan pencantuman nama itu harus di kejurusan dulu. Oh, oke. Gitu. Jadi biar nanti jurusan juga membuatkan surat bahwa memang perusahaannya keberatan pencantuman nama. Gitu. Jadi nanti yang diupload 2 surat, satu dari perusahaan dan satu dari jurusan. Oh, jadi yang keberatan pencantuman namanya itu ada 2 ya, terus dimasukin ke file skripsinya gitu? Iya, betul. Biar kita tahu bahwa memang kalau kamu pakai judulnya XYZ, itu ada surat dari perusahaan yang menyatakan keberatan. Oh, oke. Gitu. Ya, makasih ya Kak. Iya, sama-sama Alwi. Selanjutnya Antonius Kevin, silakan. Ya, halo Kak. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya pertanyaan saya ada banyak Kak. Ini pertama yang di activity record, yang di file consultation book yang bisa di-download di tesis itu Kak, yang supportnya Binus Maya, itu kan ada file buku konsultasi Kak. Nah, itu kan banyak file-file di situ sampai 14 halaman Kak. Nah itu yang kayak yang saya lihat tuh kayak data pribadi mahasiswa, terus ada halaman covernya gitu-gitu, itu dimasukin semua ke lampiran atau gimana Kak? Tadi sudah ada di slide materi saya. Nih, bentar ya. Gitu. Untuk buku konsultasi itu yang teman-teman lampirkan cukup lembar rekomendasinya saja. Harusnya yang bagian paling belakang gitu. Jadi nanti teman-teman cukup lampirin yang lembar rekomendasi itu ada di
Ya, untuk buku konsultasi, file yang dikumpulkan itu ya hanya melampirkan lembar rekomendasi yang sudah dilengkapi dan diceklis pada bagian persetujuan dosen pembimbing. Ya, jadi kamu lihat buku konsultasi, lalu scroll bagian paling belakang itu ada namanya lembar rekomendasi. Nah, itu diceklis aja pilihannya yang mana, apakah sudah selesai dan siap dikumpulkan. Lalu pastikan judul skripsinya sesuai, lalu isi data kamu, NIM dan nama. Nah, itu aja yang diupload beserta persetujuan dosen pembimbing kamu melalui email. Berarti ini yang ada tanda tangan di sini digantiin sama itu aja kayak email aja. Nah, iya, terus betul. ini per orang berarti kayak kalau iya. Oke. Nah, per mahasiswa kalau kelompok ya. Oh ya, mahasiswa kelompok. Nah, itu abis itu ada tulisan tuh Kak, periode 1, periode 2, periode 3, itu maksudnya apa ya? Ya, kalau skripsinya baru pertama kali diambil nih periode ini dan belum pernah gagal di periode sebelumnya, berarti pilihannya pakai yang periode 1. Oh. Kalau skripsi perpanjang nih dari periode sebelumnya, berarti tulisnya yang periode 2 gitu ya. Oke. Sama berikutnya nih Kak, itu kan tadi Kakak bilang kalau katanya cuma nyantumin lembar rekomendasi aja kan. Tapi tadi yang sebelum pertanyaannya itu ada ngomongin yang internship activity report ini Kak. Nah, itu yang mau saya tanyain, activity report ini adalah activity yang kita tulis saat melakukan benar-benar project skripsi internship atau project di luar skripsi internship yang which is kantor Kak, maksudnya kerjaan kantor gitu. Yang project skripsinya aja. Project skripsinya aja. Iya. Oke, berarti supervisor signature ini juga yang si SPT masing-masing kantor gitu kayak? Betul. Iya. Oh, dan ini dia tanda tangan bahasa juga atau approve aja Kak by email? Approvalnya semuanya melalui email ya, Antonius. Oke. Iya. Oke, paham. Pertanyaan berikutnya nih Kak. Ya, yang masih bingung soal surat survei sih Kak. Yang surat survei itu kan tadi ada yang Samuel Edsel itu kan ada link G-form itu Pak, yang permohonan surat survei atau non survei. Tadi dijelaskan juga kalau internship juga nggak butuh. Sementara dosbim saya bilang nanti minta ke perusahaan. Jadi yang bener yang mana ya Kak? Kak, ini jurusan apa? Computer Science ya? Iya, Iya, tadi juga sudah dijawab oleh Mbak Lela bahwa untuk yang skripsinya internship, SOCS itu tidak perlu surat survei. Nanti ketika teman-teman upload, itu yang mandatorinya akan diubah menjadi non-mandatory. Gitu, jadi tidak perlu surat survei. Oh, berarti yang form tadi permohonan surat survei atau non-survei itu diabaikan aja kayak nggak diisi? Itu berlaku untuk yang skripsinya bukan internship, yang skripsi non-kelas biasa itu tetap diisi karena nanti jurusan akan membuatkan surat keterangan non-survei jika memang tidak menggunakan perusahaan gitu. Oh, oke, berarti benar-benar nggak perlu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak, yang pengumpulan halaman orisinal itu saya lihat di ketentuan itu di daftar isinya kan dalam kurung fotokopi. Itu maksudnya scan boleh kan Kak? Apa kita harus benar-benar fotokopi, lampirin yang bentuk fotokopinya gitu? Boleh di scan. Oh, oke. Sama pembuatan abstrak itu setelah sidang atau sebelum ya Kak? Abstrak di soft cover kamu ada sebelum sidang. Oh, sebelum ya? Oh. Ada kan di urutan soft cover kamu abstrak itu halaman berapa saya lupa, pokoknya ada urutan abstrak. Oke. Nah, yang berikutnya Kak, itu ini udah dijawab. Terus yang ini permohonan surat udah itu aja sih Kak, berarti udah. Udah ya? Sudah dijawab semua ya Antonius? Enggak, ada satu lagi Kak, sorry kelewatan. Ini yang upload FJ itu dan approval by email itu yang dikirim di satu Word tadi itu kan kalau kita berkelompok yang ngirim satu mahasiswa aja, itu berarti sama teman seperti itu juga dimasukin nggak ya? Iya, nanti di emailnya harus jelas dicantumkan NIM sama nama mahasiswanya semua. Oh, di emailnya langsung masukin kelompok aja gitu lah Kak? Betul, jadi approvalnya jelas nih bahwa memang ini untuk 3 mahasiswa gitu atau 2 mahasiswa gitu, jadi harus ada nama. Oh, oke sih, kalau gitu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama Antonius. Ya, teman-teman, kita punya waktu 5 menit lagi. Ya, silakan Michael Riyandi, boleh di-unmute. Siang Kak. Iya. Mau nanya ada 2. Yang pertama itu buat tanda tangan
halaman persetujuan dosen, apakah sampai atau jurusan atau cukup sampai dosen pembimbingnya aja ya Kak? Untuk yang di mana nih? Halaman persetujuan dosen pembimbing. Yang lembar rekomendasi itu berarti hanya sampai pembimbing saja. Sama satu lagi Kak, untuk halaman pernyataan persetujuan publikasi internasional, kalau perusahaannya nggak keberatan publikasi itu gimana ya Kak? Nggak perlu ngisi berarti ya? Iya, kalau dari perusahaannya sudah mengeluarkan surat keterangan keberatan publikasi, berarti teman-teman tidak perlu ada publikasi internasional. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Arya Wiratmaji, silakan. Halo, selamat siang. Ya. Saya mau tanya Kak tentang surat keterangan survei dari perusahaan. Ya. Tadi di slide-nya kan ada statement kalau surat survei ada keterangan terus ini di bold telah melakukan survei. Ya. Nah, kata-kata telah melakukan survei itu harus persis sama atau boleh yang bermakna sama ya? Soalnya di keterangan survei perusahaan saya itu tulisannya telah melakukan penelitian. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Yang penting maknanya sama. Gitu. Oke, sama ini tadi PPT-nya tuh bisa di-download di mana ya? Untuk PPT-nya nanti akan kita upload di Binus Maya di menu support, download center, tesis. Jadinya yang materi, briefing, upload soft cover. Oke, itu aja. Materi Terima kasih. ya. Selanjutnya Brian. Ya, Brian silakan. Brian Suwardi, silakan di unmute. Ya. Janek. Ngomong. Ya, ya. Sebentar ya, maaf. Saya ini sih saya kan mahasiswa. Kedengeran nggak, maaf sebelumnya? Ya, sudah kedengeran jelas. Silakan dilanjut. Ya, ini saya mahasiswa ini 2020. Saya pengen nanya ini sih mengenai tentang layanan SSC. Kontak yang bisa mana ya? Ada kontaknya gitu yang pas respon, soalnya line SS itu lambat banget soalnya. Kalau kamu butuh respon cepat, kita sarankan silakan join dengan layanan Zoom kami. Untuk layanan Zoom sendiri, linknya bisa cek di dashboard Binus Maya. Maaf-nya itu nanti ada banner layanan online, silakan join di situ ya. Ya, sama ini sih satu lagi. Boleh tanya kalau lebih dari satu pertanyaan? Boleh, silakan. Sama ini sih, ini misalkan aja ya. Maaf, gimana? Misalkan kita pengen ganti dosen itu harus kemana ya? Ganti dosen pembimbing. Misalkan ini, pengen ganti dosen pembimbing kan ini sekarang. Andaikan aja sih misalkan pengen ganti pembimbing dosen itu sangat. Kalau untuk ganti dosen pembimbing, kami sarankan kalau badi konsultan ganti dosen pembimbing, kami sarankan dulu dengan jurusan. Coba di konsultan ganti dengan pihak jurusan kamu, gitu ya. Ya itu cuma tanya aja sih. Enggak tadi. Tanya. Kan udah jelas. Dia. Boleh langsung nggak tadi? Saya kurang dengar ya. Suaranya bagus. Iya. Kalau pertanyaan terkait apakah bisa ganti dosen pembimbing skripsi, sedangkan sekarang bimbingannya sedang berjalan, kami sarankan coba dikonsultasikan dulu dengan jurusan kamu. Kenapa pembimbingnya mau diganti? Ada kendala apa gitu? Itu nanti biar dimediasi oleh pihak jurusan, gitu ya, Brian. Berarti ngomongnya ke pihak jurusan ya? Ke jurusan. Karena memang dari SSC kita tidak bisa langsung ganti pembimbing kamu gitu. Itu wewenangnya di jurusan kamu.
Cara tahu kontak jurusannya yang mana itu gimana? Kamu jurusan apa? Anggap jurusannya GAT. GAT coba kontak ke Sekjur atau ke Kak jelaskan kenapa gitu, ada apa dengan pembimbing kamu gitu. Nanti biar jurusan bantu cari solusi gitu ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman, ini waktunya sudah habis nih sebentar. Teman-teman, ini waktunya sudah jam 3 sore. Saya bantu jawab satu pertanyaan lagi ya. Silakan Hazel, boleh di-unmute. Hazel, silakan. Oke Bu, saya mau nanya, untuk yang logbook itu ditaruh di bagian subcovernya mana ya Bu ya? Untuk Ini kan logbooknya boleh, ya boleh masuk ke bagian buku konsultasi. Oh, buku konsultasi. Oke deh. Sama pengen nanya, kan saya udah ada surat buat keberatan publikasi nih Bu. Saya udah kirim ke jurusan. Cuman belum dapat kiriman, harusnya dapat kiriman lagi kan, surat dari jurusan. Iya. Buat saya masukin ke SSC. Itu saya gimana ya Bu follow up-nya? Kalau belum dapat. Coba di email lagi aja ke jurusan, ditanyakan terkait. Soalnya itu kan lewat form ya Bu ya. Saya hubunginnya lagi. Formnya dapetnya dari mana? Bingung saya. Enggak, formnya kamu dapetnya dari mana? Formnya kalau nggak salah, dari teman saya sih. Microsoft Coba itu. di email ke ini aja, ke sekretariat jurusan kamu atau di email ke sekjurnya, coba di follow up terkait surat balasannya. Oke deh Bu. Udah itu aja Bu. Karena kan kamu sudah kirim email nih, kamu juga harus aktif sih tanya-tanya sama jurusan terkait balasannya gimana gitu. Jadi harus aktif tanya juga dari sekarang. Jangan sampai kamu diem-diem aja, tahu-tahu nanti udah deadline gitu. Jadi suratnya belum selesai gitu, ya. Oke Bu, kasih. Ya. Enggak Pak, udah. Udah Bu. Ya, teman-teman, ini kita sudah lewat dari 2 jam ya untuk briefingnya. Kalau ada pertanyaan, ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, cuman kayaknya tidak memungkinkan kalau saya jawab satu-satu, karena nanti akan memakan banyak waktu. Teman-teman paling kalau ada pertanyaan lain yang kurang jelas jawabannya, silakan teman-teman join ke Zoom SSC, nanti kita bisa bantu jawab pertanyaan di situ, gitu ya. Nah, untuk materi briefingnya ini nanti kita upload di Binus Maya, di menu support, download center, pilih yang kategori tesis. Nanti teman-teman bisa download panduannya, hari ini akan kami upload di Binus Maya. Lalu tolong perhatikan deadline pengumpulan, jangan sampai lewat dari deadline. Sama pastikan skripsinya sudah siap semua baru di-upload gitu ya. Oke, untuk briefingnya saya tutup. Terima kasih kepada Mbak Lela, Mas Irfan yang sudah bantu jawab pertanyaan. Terima kasih juga kepada Pak Arif yang sudah bantu support briefing kami. Untuk teman-teman juga terima kasih untuk waktunya. Briefingnya saya tutup. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu.